Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Apriliani, NPM 2011070184, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas D, semester 2, mata kuliah Akhlak Tasawuf, dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Umi Indah. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sampai saat ini dan tokoh-tokohnya. Tasawuf baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in, tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, karena pada masa Nabi kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat pada masa itu sangat stabil. Selain itu, dari sudut pandang akal, jasmani, dan rohani, yang menjadi garapan Islam masih dijalankan secara seimbang. Cara pandang hidupnya jauh dari budaya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Tasawuf sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap budaya materialisme belum ada, bahkan tidak dibutuhkan. Nabi, para sahabat, dan para tabi'in pada hakikatnya sudah sufi. Mereka mempraktekkan selalu terhadap hal-hal yang tidak pernah mengagungkan kehidupan dunia, tetapi juga tidak meremehkannya. Selalu ingat kepada Allah sebagai Sang Kholik. Setelah kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabat, ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani dan budaya. Hedonisme pun menjadi fenomena umum. Saat itulah timbul gerakan tasawuf sekitar abad kedua Hijriah. Gerakan tasawuf bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Menurut pengarang Kasyaf al-Zunnun, orang yang pertama kali dijuluki al-Sufi adalah Abu Hasim al-Sufi. Pada masa Rasulullah SAW, Islam tidak mengenal aliran tasawuf, dan pada masa sahabat dan tabi'in, mereka itu menuntut ilmu dari para sahabat. Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf kembali menjalani babak baru. Pada masa ini, tema yang diangkat para sufi lebih mendalam, berawal dari perbincangan seputar akhlak dan pekerti. Mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antara keduanya, dan dari sini muncul tema-tema semacam makrifat, fana, dan zawuk. Memasuki abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru. Bersentuhan tasawuf dengan filsafat berhasil mencetak tasawuf menjadi lebih filosofis, yang kemudian dikenal dengan istilah teosofi. Dari sinilah kemudian muncul dua varian tasawuf, Sunni dengan coraknya amali dan falsafi dengan coraknya iluminatifnya. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Rabi'ah al-Adawiyah, yang kedua Abu Nawas, yang ketiga Abu Yazid al-Bustami, yang keempat Zunaid al-Baghdadi, yang kelima al-Hallaj, yang keenam Imam Al-Ghazali, yang ketujuh Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang kedua yaitu bagaimanakah cara kita membedakan muhasabah dan muraqabah. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah merupakan melakukan introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Sedangkan muraqabah adalah sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh muraqabah yang pertama, muraqabah yang diambil dari sari Al-Qur'an yang diijtihadkan untuk merasakan kehadiran Allah, muraqabah melalui Asmaul Husna, muraqabah melalui perenungan ayat-ayat Allah, muraqabah melalui mengingat mati. Contoh muhasabah yang pertama, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyendiri untuk bermuhasabah. Yang ketiga, tidak menutup diri dari masukan orang lain. Soal yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan dalam 3 tahapan. Tahap zuhud,
tahap tasawuf al-safi, dan tahap tarekat. Jelaskan arti dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama, tahap zuhud. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Menurut Harun Nasution, stadion yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia meningkat menjadi sufi. Dengan demikian, tiap sufi ialah zahid, tetapi sebaliknya, tidak setiap zahid merupakan sufi. 2. Tahap tasawuf falsafi, abad ke-6 Hijriah. Pada tahap ini, tasawuf falsafi merupakan perpaduan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofis. Yang ketiga, tahap tarekat, abad ke-7 dan seterusnya. Meskipun tarekat telah dikenal sejak jauh sebelumnya, seperti tarekat Junaidiyah yang didirikan oleh Abu Al-Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, atau Nuriyah yang didirikan oleh Abu Hasan Ibnu Muhammad Nuri, baru pada masa-masa ini tarekat berkembang dengan pesat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.